Saudara mahasiswa, semua orang tahu bahwa bertanya adalah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam proses belajar mengajar. Umumnya guru yang akan mengajukan pertanyaan kepada para siswanya. Cara bertanya yang diajukan oleh seorang guru berpengaruh pada pencapaian hasil belajar dan pada pengembangan kemampuan berpikir siswa. Karenanya, keterampilan bertanya penting dikuasai oleh guru sebagai salah satu keterampilan mengajar. Keterampilan bertanya dibedakan atas keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar memiliki beberapa komponen dasar yang harus diterapkan pada setiap kali akan mengajukan pertanyaan. Sedangkan keterampilan bertanya lanjut merupakan kelanjutan dan lebih mengutamakan pada usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa, memperbesar partisipasi, dan mendorong siswa untuk dapat berprakarsa sendiri. Para mahasiswa, dapatkah Anda memberikan alasan pentingnya seorang guru untuk menguasai keterampilan bertanya? Mari kita lihat alasan-alasan berikut. Pertama, biasanya guru hanya mempergunakan metode ceramah saja, hingga cenderung menempatkan guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi yang pasif. Untuk menghilangkan kebiasaan itu, guru perlu membiasakan diri untuk mengajukan pertanyaan atau bertanya. Latar belakang kehidupan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang berani mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan pendapat. Saudara, guru yang terampil bertanya mampu membangkitkan keberanian anak untuk bertanya. Coba siapa yang mau tanya? Saya. Coba Bayu. Apakah arti ekstrakurikuler Penerapan itu, Pak? pendekatan belajar aktif menuntut guru untuk terampil bertanya sehingga dapat membimbing siswa aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah. Menari ya. Atau ada yang bisa memberikan contoh lain kegiatan selain menari? Dan yang terakhir, untuk menghilangkan pandangan yang salah yang menganggap pertanyaan hanya berfungsi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, saudara, dengan menggunakan keterampilan bertanya secara efisien dan efektif dalam proses belajar mengajar, diharapkan akan timbul suatu perubahan, yaitu guru yang semula hanya memberikan informasi menjadi lebih banyak mengundang interaksi. Dari pihak siswa lebih berani berpartisipasi dalam bentuk bertanya, menjawab, dan mengajukan pendapat. Nah, saudara, kini sebaiknya kita lihat kegiatan belajar mengajar berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sekarang kita akan mulai pelajaran. Coba kalian keluarkan buku dan alat-alat tulis kalian, ya. Pelan-pelan ya. Sudah siap? Ya, Bu. Iya. Anak-anak, tadi pagi Ibu menerima sebuah telegram. Kalian tahu bukan, di dalam sebuah telegram salah satunya berita apa itu? Berita kesedihan ya. Kali ini Ibu sebaliknya menerima berita suka, yaitu ucapan selamat ulang tahun dari saudara Ibu. Selamat ulang tahun, Bu. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara kerja pesawat telegraf. Ya? Cara kerja pesawat telegraf. Dan kita juga akan mempelajari cara kerja pesawat telepon. Nah, coba kalian lihat ke papan tulis ya. Kata tele berarti jauh ya. Graf berarti tulisan. Dan pon berarti pendengaran, ya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat tadi tulisannya di papan tulis, tele berarti jauh, graf berarti tulisan, dan pon berarti pendengaran. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Coba siapa yang dapat menjawab?
Coba jelaskan arti kata telegraf. Coba, Aisyah. Telegraf terdiri dari kata tele yang berarti jauh dan graf yang berarti tulisan. Jadi telegraf artinya tulisan yang dikirim dari jarak jauh. Bagus sekali, Aisyah. Selanjutnya, siapa yang dapat menjelaskan arti kata telepon? Coba, Tuti. Telepon terdiri dari kata tele yang berarti jauh dan phone yang berarti mendengar. Jadi, telepon artinya mendengar dari jauh. Iya, jawaban Tuti tidak salah. Tapi masih dapat disempurnakan. Siapa yang dapat menyempurnakan jawaban Tuti? Siapa coba? Aini. Telepon adalah alat untuk pembicaraan jarak jauh, Bu. Iya, betul sekali jawaban dari temanmu Aini ya. Tapi jangan lupa tadi Tuti juga sudah menjelaskan bahwa tele berarti jauh dan graf berarti tulisan. Ya. Nah, sekarang coba kalian pikir dengan seksama ya. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian sedikit ya. Dapatkah kalian berbicara kepada teman kalian yang berada jauh dari tempat tinggal kalian? Siapa yang dapat menjawab? Coba Jarot. Bisa, Bu. Kasih alasannya apa? Karena saya mempunyai telepon. Ada pendapat lain? Coba Antonius. Ya, Bu. Menurut saya, Jarod dapat berbicara karena Jarod mempunyai pesawat telepon. Tetapi, saya tidak mempunyai telepon. Sehingga saya tidak dapat berbicara kepada teman yang jauh. Jawaban Antonius bagus sekali. Saudara, seorang guru yang menggunakan keterampilan bertanya secara tepat menjadikan tugas mengajar sungguh menyenangkan. Selanjutnya siapa yang dapat menjelaskan arti kata telepon? Selain itu, dengan penguasaan keterampilan bertanya yang baik, guru dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan. Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep, mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar, mengembangkan cara belajar aktif, mendorong siswa mengemukakan pandangannya dalam diskusi, dan menguji serta mengukur hasil belajar siswa. Saudara, seperti yang telah kami ulas tadi, bahwa keterampilan bertanya dibedakan atas keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar memiliki 7 komponen, yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, serta pemberian tuntunan. Nah, bagaimana penerapan komponen-komponen tersebut? Mari kita lihat kembali kegiatan belajar mengajar rekan kita. Sekarang kita akan mulai pelajaran. Coba kalian keluarkan buku dan alat-alat tulis kalian, ya. Pelan-pelan ya. Sudah siap? Nah, anak-anak, kalau kita lihat tadi tulisannya di papan tulis, tele berarti jauh, graf berarti tulisan, dan phone berarti pendengaran. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Coba siapa yang dapat menjawab? Coba jelaskan arti kata telegraf. Coba, Aisyah.
Saudara ingat pertanyaan guru kepada Aisyah tadi? Coba jelaskan arti kata telegraf. Pertanyaan guru Coba, ini Aisyah. merupakan komponen pertama keterampilan bertanya dasar, yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Tulisan yang dikirim dari jarak jauh. Bagus sekali Aisyah. Komponen kedua keterampilan bertanya dasar adalah pemberian acuan. Acuan adalah informasi pendahuluan yang diberikan oleh guru saat bertanya. Acuan dapat berupa gambar, cerita, ilustrasi, dan sebagainya. Saudara tentu ingat, acuan yang diberikan oleh guru sebelum Aisyah ditunjuk untuk menjawab. Nah, dari tulisan ini kalian sudah dapat melihat dengan jelas, bukan ya? Saudara, kini marilah kita lihat kembali kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh rekan kita tadi. Anda dapat menyimak komponen keterampilan bertanya, memberi acuan yang lain, serta komponen pemusatan dan penyebaran. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas bermacam-macam alat untuk berkomunikasi atau berhubungan, ya. Antara lain kita dapat menggunakan surat, kemudian kita juga dapat menggunakan radio, televisi, ya. Atau kita juga dapat menggunakan telegraf. Juga kita menggunakan telepon atau satelit. Ya. Anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ya. Bila kalian ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan teman kalian yang tinggal dalam satu kota, nah, kalian akan memilih alat yang mana dari alat yang sudah kita pelajari di depan ini? Siapa yang dapat menjawab? Iya, coba kamu Anton. Saya senang menggunakan telepon karena dapat mendengar suara teman, Bu. Ya, bagus sekali jawaban Anton ya. Nah anak-anak, sekarang bagaimana seandainya kalau kalian mempunyai uang Rp1.000, ya, kemudian kalian ingin berkomunikasi dan berhubungan dengan teman kalian yang berjarak kurang lebih 50 km dari tempat tinggal kalian. Dan kalian ingin cepat berbicara kepada teman kalian. Nah, alat apa yang akan kalian pilih? Siapa yang dapat menjawab? Ya, coba Indri. Saya akan memilih dengan surat kilat. Belangkonya Rp700, paling tidak 2 hari sudah sampai di alamat sahabat saya, Bu. Bagus sekali jawaban Indri. Nah, anak-anak, sekarang bila kalian mempunyai uang Rp5.000, ya, kalian mempunyai uang Rp5.000. Kalian ingin berkomunikasi dengan teman atau sahabat kalian, ya, hanya sahabat kalian bertempat tinggal di luar kota. Nah, sekarang alat apa yang akan kalian pilih? Siapa yang dapat menjawab? Ya, coba Didi. Saya akan memilih telepon, Bu. Bagus sekali jawaban Didi ya. Saudara, kini marilah kita lihat kembali kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh rekan kita tadi. Anda dapat menyimak komponen keterampilan bertanya, memberi acuan yang lain, serta komponen pemusatan dan penyebaran. Menggunakan surat, kemudian kita juga dapat menggunakan radio, televisi, ya, atau kita juga dapat menggunakan telegraf. Juga kita menggunakan telepon atau satelit. Pada pemusatan, mula-mula pertanyaan diajukan secara luas, yaitu aneka macam alat komunikasi. Lalu dipusatkan pada alat untuk berhubungan dengan teman dalam satu kota saja. Komponen lain yaitu penyebaran.
Guru menyebarkan kesempatan menjawab pertanyaan yang berbeda kepada siswa yang berbeda pula. Siapa yang dapat menjawab? Iya. Coba, kamu Anton. Saya senang menggunakan telepon. Saudara, kini mari kita simak kembali untuk melihat rekan kita tadi bagaimana penerapan keterampilan bertanya dasar lainnya. Anak-anak, bila uangmu tetap ada 1.000 dan kalian akan berbicara kepada teman kalian, tapi alat yang kalian dapat pilih berkurang menjadi 3. Pertama, kalian dapat memilih telegraf, telepon, dan radio. Coba kalian pikirkan, ya, alat apa yang akan kalian pilih? Hanya 3, ya. Siapa yang dapat menjawab? Ya, kamu Parman. Saya akan memilih telegraf, Bu. Iya, jawabanmu baik. Ada yang lain? Iya. Kalau kamu? Sama dengan Parman. Nah, jawaban Parman dan Yanti tidak salah, ya? Dan uang 1.000, kan telegraf saya bisa dipilih dalam 3 kata yang tepat. Sahabat saya akan tahu. Contohnya, Herman tunggu di stasiun pagi. Alasan Parman dan Yanti dapat diterima. Tapi mengapa kalian tidak memilih radio? Ya, silakan Toto. Radio tidak biasa dipergunakan kirim berita, Bu. Bagus. Selanjutnya marilah kita lihat komponen keterampilan bertanya dasar yang terakhir, yaitu pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan dilakukan oleh guru apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan. Caranya bisa dengan menggunakan pertanyaan lain, menyederhanakan pertanyaan, atau mengulangi penjelasan terdahulu. Anak-anak, pernah tidak kalian mendengar berita keluarga di dalam sebuah radio? Maksud Ibu, berita kedukaan, misalnya meninggalnya seseorang, atau berita anak hilang? Ya, Doni. Saya pernah, Bu, ketika ada orang meninggal diumumkan di radio. Ya, anak-anak. Jadi, radio dapat juga digunakan sebagai alat komunikasi. Ya, untuk memberitahukan atau memberitakan sesuatu. Misalnya, Saudara, 7 komponen keterampilan bertanya dasar telah kita bahas. Nah, agar saudara berhasil dalam penerapannya, saudara harus memperhatikan 2 hal, yaitu kehangatan dan keantusiasan. anak-anak, tadi pagi Ibu menerima sebuah telegram. Kalian tahu bukan, di dalam sebuah telegram salah satunya berita apa itu? Berita kesedihan, ya. Kali ini Ibu sebaliknya menerima berita kesukaan, yaitu ucapan selamat ulang tahun dari saudara Ibu. Selamat ulang tahun, Bu. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita akan... Hal kedua yang harus diperhatikan yaitu menghindari kebiasaan bertanya secara salah. Paling tidak ada 6 hal yang harus dihindari. Pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Kedua, mengulangi atau menirukan jawaban siswa. Sudah selesai, anak? Sudah selesai, anak? Ya, sekarang kita membicarakan masalah telegraf. Telegraf sering digunakan orang untuk mengirim berita, menerima berita. Coba, sekarang jawablah pertanyaan Pak Guru.
Apa nama bagian pesawat telegraf yang menggerakkan tuas kalau arus listrik dialirkan? Saya ulangi. Coba apa nama bagian pesawat telegraf yang menggerakkan tuas kalau arus listrik dialirkan? Ya, Dewi? Namanya tuas, Pak. Ya, namanya tuas. Tuas sering kita gunakan pada kebutuhan kita atau kegiatan kita. Saudara, dua kebiasaan itu memang harus dihindari. Kebiasaan mengulangi pertanyaan akan menurunkan perhatian dan partisipasi aktif belajar siswa. Kita gunakan ya pada Sebab siswa akan cenderung tidak mendengarkan karena tahu guru akan mengulangi pertanyaannya. limunnya. Lalu kebiasaan mengulangi jawaban siswa, selain membuang waktu, juga mengurangi kesempatan siswa belajar dari jawaban temannya. Kebiasaan berikut yang harus dihindari adalah menjawab pertanyaan sendiri. Sekarang bagaimana kita mengirim berita ke suatu tempat? Kita dapat menggunakan kode Morse. Kata Saudara, kebiasaan menjawab pertanyaan sendiri seperti yang baru saja kita saksikan tadi harus dihindari, karena hal ini akan membuat siswa frustasi atau beranggapan tidak perlu memikirkan jawaban karena pasti nanti guru menjawabnya sendiri. terdiri dari tele dan graf. Yang tele artinya ja dan graf. Kebiasaan seperti ini justru membuat guru tidak dapat mengetahui siswa yang sudah dan belum paham tentang materi pertanyaan. Dengan telegraf. Dan apa bedanya mengirim berita melalui pesawat telepon? Dan bagaimana mengirim berita melalui surat kilat khusus? Kalian bisa mengirim ketiga-tiganya, tapi dengan catatan harus Hindari tahu. mengajukan pertanyaan ganda seperti tadi, karena biasanya hanya pertanyaan pertama saja yang diingat oleh siswa. Dan bila siswa dapat menjawab, maka hanya pertanyaan pertama saja yang dapat dijawab. Sebaliknya, bila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan, maka akan mudah mematahkan semangat dan menurunkan partisipasi aktif belajar siswa. Dengan catatan harus tahu bagaimana cara mengirimnya. Kamu Wadani, bagaimana cara menggunakan pesawat telepon? Pertama-tama, Kebiasaan seperti ini menyebabkan siswa lain tidak aktif belajar, memikirkan jawab atas pertanyaan guru. Saudara, demikianlah tadi pembicaraan kita dengan topik keterampilan bertanya dasar. Cobalah terapkan keterampilan tersebut di kelas Anda sendiri, dan Anda dapat meminta bantuan teman sejawat untuk menjadi pengamat. Selamat mencoba dan selamat berkarya.